Santapan Harian, Selasa, 28 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang kedua, ayat kelima hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau yang menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk siap menerima, merenungkan serta melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. 2 Korintus 2 ayat 5-11. Namun jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, bukan aku yang disedihkannya, melainkan kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya beberapa orang di antara kamu. Aku tidak melebih-lebihkan hal ini. Bagi orang yang demikian cukuplah sudah hukuman oleh sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa karena kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat itu kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni, hal itu kulakukan karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan memperdaya kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Sahabat Scripture Union Indonesia, manusia pasti pernah melakukan kesalahan dengan sengaja atau tidak, sehingga merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama. Dalam hal inilah diperlukan penyembuhan dan pemulihan melalui pengampunan dan penerimaan supaya kita jauh dari sakit hati dan hidup dalam kerukunan. Rasul Paulus memberikan nasihat dan penguatan kepada jemaat karena ada persoalan yang harus diselesaikan dengan kasih Tuhan. Ia mengungkapkan isi hatinya tentang kesedihan yang disebabkan oleh seorang jemaat yang melanggar firman Tuhan, dan kesedihan ini berdampak pada persekutuan jemaat. Sebagai Rasul Kristus, Paulus sudah menegur dan memberikan bimbingan. Buah dari tegurannya adalah perubahan. Setelah jemaat yang bersalah itu bertobat, Paulus tidak lagi menghukumnya, tetapi mengampuninya. Ia menunjukkan belas kasihan dan menerimanya kembali. Ia tidak memberi tekanan pada kesalahannya, tetapi menerimanya kembali ke dalam persekutuan jemaat. Inilah yang dihimbaukan kepada jemaat. Paulus mau supaya mereka mengampuni dan menerima, terlebih lagi menghibur dan mengasihinya. Orang yang pernah bersalah kadang masih menyimpan kesedihan yang menjadi beban dalam hidupnya. Beban ini hanya akan hilang jika ia diampuni dan diterima. Hanya dengan kasih, orang itu dapat disembuhkan dan dipulihkan. Inilah yang terjadi jika jemaat benar-benar taat. Dengan kasih Tuhan, jemaat dapat bersatu sehingga walaupun ada masalah, jemaat saling mengampuni dan tidak ada celah bagi iblis untuk memecah belah jemaat. Di sini kita dapat melihat pentingnya kedewasaan iman jemaat dalam mengatasi pelanggaran dan memelihara kasih persekutuan. Marilah kita tidak hanya siap untuk menegur dan menghukum orang yang bersalah, tetapi juga rela mengampuninya dengan tulus dan menerimanya sepenuh hati sebagai sesama anggota jemaat. Dengan kasih yang berlimpah dari Kristus, tidak akan ada yang tenggelam dalam kesedihan karena seluruh jemaat hidup bersama dalam sukacita.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, lepaskan kami dari belenggu kepahitan, agar kasih-Mu dapat mengalir bebas melalui hidup kami. Seperti sungai yang terus mengalir, membersihkan dan menyegarkan, biarlah pengampunan-Mu memenuhi hati kami dengan damai dan menghadirkan pemulihan bagi banyak orang. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.